namanya ujian itu memang ada kalanya itu adalah memang ya ujian. Yang kedua peringatan, dan yang ketiga adalah azab. Ini tergantung kepada siapa musibah itu. Ketika musibah itu kepada orang kafir, maka itu azab. Ya, sebagaimana Fir'aun tenggelam di Laut Merah, Qarun dihempaskan ke dalam perut bumi dari sejak dulu kala hingga nanti kiamat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada beberapa yang saya tanyakan. Yang pertama, tadi disampaikan Pak Ustadz tanya tentang sabar menghadapi musibah. Nah, bagaimana apabila seseorang atau misalkan kita mendapatkan musibah yang bertubi-tubi, Pak Ustadz? Misalkan baru dapat musibah satu, belum lama datang lagi musibah lagi, kemudian datang lagi. Nah, apakah ujian atau musibah itu dapat dikategorikan apakah itu semacam ujian, cobaan, teguran, atau bahkan azab? Mungkin itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, tadi disampaikan Ustaz, ujian itu ada ujian menghadapi musibah dan ujian sabar. Sabar itu ada dua, sabar menghadapi musibah dan sabar melaksanakan perintah. Mungkin gini Ustaz, pertanyaannya bagaimana cara sabar menghadapi dalam melaksanakan perintah Allah, ya, salah satunya sholat 5 waktu. Terkadang kita setelah melaksanakan aktivitas kerja seharian, badan kurang fit gitu, lemah, capek, ketika mau melaksanakan sholat berjamaah, khususnya sholat isya dan subuh, itu memang sangat berat sekali gitu Ustaz, cobaannya ya, ketika melaksanakan perintah. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, namanya ujian itu memang ada kalanya itu adalah memang ya ujian. Yang kedua peringatan, dan yang ketiga adalah azab. Ini tergantung kepada siapa musibah itu. Ketika musibah itu kepada orang kafir, maka itu azab. Ya, sebagaimana Fir'aun tenggelam di Laut Merah, Qarun dihempaskan ke dalam perut bumi dari sejak dulu kala hingga nanti kiamat. Dan juga orang-orang kafir yang mengalami azab, berbagai macam kaum yang dulu durhaka kepada nabinya, maka Allah azab mereka. Ini orang kafir. Kalau bagi orang beriman, status dia orang yang tertimpa apa orang yang kemudian menyaksikan. Kalau orang tertimpa berarti itu ujian. Bagi orang yang tidak tertimpa seperti kita melihat tsunami di Aceh, gempa di Padang, di Jogja, banjir bandang di tempat-tempat lain, itu adalah peringatan bagi kita, orang yang tidak langsung bersentuhan dengan musibah. Jadi kalau orang itu beriman dan langsung bersentuhan dengan musibah berarti ujian. Yang juga saya harus tekankan, kita harus paham ujian Allah itu tidak hanya berupa musibah, tapi hidup ini adalah ujian. Enak, misalkan kita ini secara ekonomi gampang, mudah, itu ujian loh, jangan dianggap nggak ujian. Kamu diberi nikmat, mampu nggak bersyukur, ujian. Kemudian kamu diberi yang namanya musibah berupa ujian, berupa kesengsaraan, ekonomi sulit, ya,
kemudian sakit-sakitan, kemudian juga mungkin dicibir orang lain, itu juga harus kita sadari. Apakah kenikmatan, apakah itu juga kesengsaraan, sama-sama ujian. Tinggal bagaimana kita menghadapi. Kalau kita diberi ujian nikmat, kita bersyukur, itu akan menjadi ladang pahala. Ketika kita diuji dengan penderitaan, kesengsaraan, lalu kita tabah menghadapinya, itu juga akan menjadi ladang pahala yang sangat besar. Bahkan tadi dikatakan ini hisabin tanpa batas. Jadi itu Pak Guru ya, kembali ke situ. Kepada siapa? Kemudian yang kedua, kenapa kita mesti sabar menghadapi perintah Allah walaupun berat harus kita laksanakan? Kembali kepada bahwa orientasi hidup orang mukmin itu bukan dunia. Orientasi hidup orang mukmin itu adalah akhirat. Jadikan dunia ini sarana untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Jangan terlena kelon misalkan. Subuh-subuh kan enak denger adzan sama istrinya kelon kan anget ya, nggak usah bangun lagi. Ingat, dunia ini adalah tempat bagaimana kita menjadikan ini sebagai sarana untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Jangan bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Syukur-syukur dunia bahagia, akhirat juga bahagia. Paling penting bahagia akhirat. Makanya kita ini janganlah terlalu peduli dengan kehidupan dunia. Pengertiannya apa? Yang mungkin fasilitas rumah kita biasa-biasa saja, kendaraan kita biasa-biasa saja, fasilitas hidup biasa-biasa saja, tidak masalah. Kalau kita sabar, yakinlah di akhirat itu kebahagiaannya akan sangat tinggi. Sama-sama di surga kan tingkatannya beda-beda Bu ya. Kenikmatan dunia semakin nikmat akan mengurangi kenikmatan akhirat. Begitu loh. Ini supaya kita terdorong untuk ya mampu menjalankan perintah Allah bahwa orientasi hidup kita adalah akhirat. Nabi saja menyontohkan. Nabi itu tidak pernah makan roti lembut, itu tidak pernah loh. Kita ajak umatnya morning bakery, apalagi itu. Bakri itu ya. Yang lembut-lembut. Nabi tidak pernah. Rotinya roti kasar, pakaiannya pakaian kasar, tempat tidurnya jangan kita membayangkan Nabi tidur di kasur. Jangankan kasur ya Allah, anyaman pelepah kurma, sehingga ketika Nabi bangun di punggungnya nampak bekas anyaman pelepah kurma. Sampai bibitnya datang, wahai Muhammad, maukah engkau aku bikinkan yang namanya kasur? Aku bisa bikin. Kata Nabi, tidaklah bibi, cukuplah ini. Nabi menyontohkan fasilitas hidup dunia sederhana saja. Kenapa? Gapailah kebahagiaan, kenikmatan di akhirat. Di dunia itu apa sih enaknya? Tidur. Sampai tidur 24 jam kalau memang enak. Bu, nak kemeng kepalanya, pening kepalanya. Sampai makan enak, makan terus. Enak? Nggak enak. Bojo enak, bojo terus. Nggak enak. Itulah kenikmatan dunia bersifat fata morgana. Lainnya Bapak Ibu, ini ibunya belum ada ini. Oh ya, silakan Pak Hamdani. Aduh, panjang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mungkin agak melenceng sedikit ya, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa dibahas sekarang pun minggu besok pun insya Allah kita jumpa lagi gitu kan. Maksud saya seperti itu. Mengenai adab-adab bersuci Pak, karena saya sudah pernah dengar bahwa tidak akan diterimanya sholat seseorang hanya karena hal yang sepele, walaupun dia sampai habis umurnya itu dia melakukan sholat gitu. Seperti contoh lah apa itu kira-kira, yaitu toharohnya tidak benar gitu loh. Nah sementara kondisi kita yang ada di lapangan, kita sholat di masjid. Nah, sementara di masjid sendiri toiletnya terdiri dari toilet yang kencingnya berdiri gitu loh.
kencingnya berdiri. Sementara ada juga yang masjid-masjid ya sudah jongkok lah istilahnya seperti itu. Nah, terima kasih. Kalau orang SMK itu perlu praktek Pak Ustadz untuk toharohnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toharoh atau bersuci dalam ubudiyah, dalam ibadah itu menjadi kunci. Jadi kalau toharohnya nggak benar, maka ibadahnya menjadi tidak sah. Ketika tidak sah, sama halnya belum melakukan ibadah. Toharoh itu ada dua macam, ada toharoh minal hadas, ada toharoh minan najis. Bersuci dari hadas, hadas kecil, hadas besar. Berarti ada wudhu, ada mandi, dan kalau butuh tayamum berarti tayamum. Yang kedua adalah dari najis, menghilangkan najis dari tubuh, pakaian, dan tempat. Nah, dalam prakteknya tidak semua orang itu paham dengan toharoh. Maka kadang-kadang seperti istinja, ini kan membersihkan najis. Kencingnya belum selesai, tapi sudah diciproi. Ini kan berarti belum suci. Atau mungkin dia belum tuntas, kencingnya, BAB-nya belum tuntas. Belum tuntas sudah diceboi. Akhirnya apa? Selesai dia cebok, kemudian pakai celana, ternyata keluar lagi dan dia nggak sadar itu, karena hanya sifatnya netes. Nah, itu makanya dalam aturan toharoh orang istibro itu wajib. Istibro itu apa? Menuntaskan apa yang hendak keluar. Kalau kencingnya benar-benar tuntas. Ibaratnya kalau laki-laki bisa dengan diurut-urut, mic-nya itu diurut-urut mic-nya, sampai kemudian tuntas yang keluar. Atau dengan cara lain, semisal ya sabarlah, ditunggu dulu sampai berdeheb biar tuntas gitu maksudnya keluarnya itu. Atau dengan cara menunggu durasi waktu berjalan 60 langkah kaki, itu salah satunya. Kemudian ketika kemudian kita wudhu juga harus mengetahui mana yang wajib. Tata caranya, termasuk misalkan basuh muka, jangan sampai basuh muka yang dibasuh hidung dan mulutnya saja. Ini mohon maaf ini, kalau menurut saya ibu-ibu rawannya apa? Kadang-kadang berwudu pakai jilbab, dan ini berarti nanti ada bagian yang nggak terbasuh. Semestinya membasuh itu ada batasan panjangnya dari ujung tempat tumbuh rambut sampai ujung dagu. Ini panjangnya, lebarnya dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri. Lah ini kalau ada yang nggak dibasuh, maka akan menjadi tidak sah basuhan wajahnya. Pun tangan, umpamanya lengannya ini nggak dinaikkan betul-betul, cuman sampai siku, otomatis siku nggak kebasuh. Sementara Al-Quran itu mengatakan, wa idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tidak hanya tangannya, sikunya juga harus dibasuh. Nanti terus musab kepala yang bisa, maklumlah kalau musab itu kan. Kemudian kaki juga begitu, harus membasuh mata kaki, tidak boleh hanya sekedar kaki. Ini jadi bahas fikih Pak ini. Tata cara toharoh. Terus di sana diawali dengan niat. Saat kita mengenaikan air ke bagian wajah, dalam hati harus berniat saya wudhu menghilangkan hadas kecil. Kenapa? Nabi bersabda, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung niat. Kalau tidak ada niat, nggak sah. Kenapa mesti niat? Untuk membedakan kebiasaan. Contoh, kita masuk ke masjid, kita nggak niat, nggak dapat pahala iktikaf. Tapi kalau kita masuk niat iktikaf, duduk kita pahala. Ini bedanya niat dengan tidak niat. Maka fungsi niat membedakan dengan kebiasaan. Oke, terus mesti tertib. Ini rukun wudhu. Tertib itu ya mana yang dahulukan. Wajah, tangan, usap kepala, baru kan kaki. Jangan dibolak-balik. Tangan dulu terus wajah.
terus lari selesai. Berarti ini nggak tertib. Itu dari sisi rukunnya. Sunnahnya mestinya kalau kita ibadah itu jangan hanya rukunnya saja, ada sunnahnya, termasuk dimulai dengan basmalah, terus kemudian mencuci tangan. Ini penting. Ajaran mencuci tangan itu bukan karena COVID. Islam sangat detail. Cuci tanganmu. Ya, kita mau mandi disunahkan cuci tangan terlebih dahulu. Kita wudhu disunahkan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian ketika kita basuh wajah, lakukan hurrah. Hurrah itu apa? Melebihi dari batas wajib. Kalau wajibnya dari tumbuh rambut sampai ujung dagu, dari anak telinga kanan kanan telinga kiri, maka lebihkan. Mungkin rambutnya juga ikut dibasuh, telinganya ikut dibasuh, lehernya ikut dibasuh. Apa manfaatnya? Semakin lebar kita membasuh, maka besok cahaya wajah kita semakin lebar, dan itu menandakan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun ketika basuh tangan, basuh kaki, sunnah tahjil. Apa itu tahjil? Tahjil itu melebihkan dari basuhan wajib tangan dan kaki. Kalau bisa sampai bahu, kalau bisa sampai betis, jangan hanya sampai di mata kaki. Karena ini besok akan bercahaya, semakin panjang semakin lebar, menunjukkan kemuliaan kita di sisi Allah. Tapi kita juga jangan melakukan yang makro. Apa? Berlebih-lebihan, membasuh lebih dari 3 kali, atau wudhu tapi kayak mandi. Itu bagian dari makruhatil wudhu, makruhnya wudhu. Terus israf, berlebih-lebihan menggunakan air. Nabi itu kalau wudhu hanya 1 mud. 1 mud itu berapa Pak ya? Alah paling 2 gelas atau berapa? Segini 1 mud itu. 11 besar. Nah, coba 11 besar. itu ya, berarti 500 ml. Lebih kurang 600. Kalau gelas itu kan cuma 250 tidak salah. Ini 600 ini lumayan nih. Nah, sampai coba wudhu dengan karat segini kadarnya. Pas, lebih dikit aja Pak. Iya, bisa Pak. Cuman kita mesti latihan. Tapi kalau kita ini panen air jadi nggak bisa, segini tuh untuk basuh sekali. Coba kalau kita hidup di Singapura, Ibu pernah hidup di Singapura, susah air. Nah, makanya harus pandai. Ilmu Nabi dipakai. Di Singapura tuh tidak ada keran kayak tempat kita otor, tidak ada. Kecil tapi menyebar. Memang didesain khusus untuk wudhu. Nah, itu ya termasuk menjalankan sunnah kan bagian. Jadi wudhu dengan hemat air, jangan boros. Mandi juga demikian. Saya mikir memang mungkin Arab susah air Pak ya. Ya enggak begitu. Nabi kan universal. Ya, mengajari secara universal. Apakah yang banyak air kayak di Indonesia atau yang susah air kayak misalkan di Afrika dan seterusnya. Ya. Ada waktu kurang lebih sekitar 5 sampai 6-7 menit. 5 menit. Satu kali pertanyaan ya, Bu Indri. Ya, ini senyumnya ini bikin kita sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini masalah wudhu, sholat juga Ustadz. Ini biasanya kita kan berwudhu. Kadang-kadang ketika mau sholat, perasaan kita selalu saja mau buang angin. Ya, ada saya baca atau ada saya dengar pengajian katanya, kalau artinya buang angin itu tidak berbau atau tidak berbunyi, kita boleh sholat. Tapi ada juga saya dengar katanya, kalau artinya kita menahan buang angin, berarti sholat kita tersebut adalah makruh. Kira-kira yang mana yang baik itu Ustaz? Itu aja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan akan dimainkan oleh setan. Jadi setan itu biasa, kalau kita tidak sholat tidak ada masalah. Giliran mau sholat muncul keinginan pengen buang air, buang angin. Ada enggak juga
Tapi ketika sujud kayak ada yang bergerak-gerak di anus itu. Itu semua adalah bentuk-bentuk godaan setan. Nah, mengenai orang yang kentut, apakah ketika nggak ada suara atau nggak berbau, nggak batal, itu nggak ada dasar dalilnya. Karena penyebab hadas kecil pertama adalah keluarnya sesuatu dari salah satu atau kedua jalan. Kalau jalan belakang sama jalan depan ini untuk lewat sesuatu, maka batal itu. Maka hadas kecil, walaupun nggak bau, walaupun kecil, misalkan, atau nggak bau tuh tapi nggak bau, ya tetap batal. Karena definisinya khuruju syai'in minas sabilain, keluarnya sesuatu dari kedua jalan. Apakah itu berupa barang yang biasa keluar, misalkan air kencing atau mungkin ee-nya, atau nggak biasa keluar darah, atau mungkin keluar koin apa emas mungkin, ya tetap batal. Nah, tekniknya sekarang gimana kita melawan daripada godaan setan. Pertama, kita mesti banyak bertawud, beristi'adzah, mohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua, kalau memang terpaksa silahkan dibatalkan, itu dikentut aja lah gitu. Tapi jangan dibiasakan, karena kalau dibiasakan maka akan terus seperti itu. Contoh, ibu-ibu kalau Ramadan biasanya BAB itu pagi hari kan, kalau Ramadan pindah jam tayangan. Kadang-kadang malah, kadang-kadang juga mau subuhan itu kepengen BAB. Itu kalau kita turuti, tiap kita subuh pasti akan BAB. Efeknya apa? Kita nggak jamaah subuh, kan rugi kita. Kita siasati saja. Sampai saya itu punya kebiasaan, saya setelah subuh kajian, lepas kajian itu sudah saatnya kentut. Nah, tapi biasanya saya tahan dulu, saya belajar dulu, saya mutolaah dulu, nanti kira-kira 1/4 sampai setengah jam selesai, itu jadwal saya ke toilet. Nah, situ mau BAB mau kentut silahkan. Ini kayak begitu. Karena kita rutinkan, kita biasakan, maka akan teratur gitu ya. Tapi kalau kita ikuti, setan maunya kalau kita mau sholat nggak jadi sholat. Ya. Nah, kalau terpaksa, maka silakan dibatalkan supaya kita tidak menahan-nahan saat kita sholat. Karena orang sholat dengan menahan-nahan itu hukumnya makruh. Nahan kencing, nahan BAB, nahan buang angin dan seterusnya. Tapi kita setting sendirilah, jangan sampai saat-saat kita mesti melakukan ibadah yang penting kemudian kita membiasakan diri melakukan yang seperti itu. Giliran mau jamaah mesti kepengen kencing, kebelet, kayak gitu itu. Nanti kita yang rugi. Ya, kita setting. Kalau mau kencing sebelumnya atau sesudahnya, gitu ya. Termasuk yang tadi di awal saya sampaikan. Biasanya setan juga menggoda melalui di anus itu kayak ada yang bergerak-gerak. Itu yang kemudian dikatakan selama nggak berbau, selama nggak ada suara maka jangan anggap batal. Itu sebetulnya cuma gerak-gerak, bukan sesuatu yang keluar. Kayak ada sesuatu yang mau keluar, kayak ulat apa-apa tuh. Kan orang Jawa bilang kremi itu gitu. Cacing kremi. Cacing kremi. Baik, sampai di situ dulu. Mungkin Bapak Ibu barangkali ada yang masih hal yang mau ditanyakan seputar masalah manajemen kolbu. Hari ini adalah tentang tawakal, tentang sabar, atau barangkali masalah-masalah yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu bisa disimpan dulu untuk nanti ditanyakan pada minggu berikutnya atau pada pertemuan berikutnya. Dan sepertinya karena waktu kita saat ini sudah menunjukkan pukul 9, maka untuk kajian pada hari ini sudah bisa kita akhiri, dan kami atas nama pembawa acara pada pagi hari ini, apabila ada kesalahan kata, kesalahan ucap dan sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu mari kita akhiri.
kajian kita pada hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.